Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aryawangi Ramawanto dengan NIM 205097408. Kali ini kita akan meresum dari tugas artikel dari pelajaran komputasi awan. Di sini artikel yang pertama ada Performance and Security Enhancement Evaluation of Virtualized Network in VMware Workstation. Di sini ada abstrak. Dalam abstrak, penelitian ini menginvestigasi jaringan virtual dalam VM Workstation Pro dengan penekanan pada analisis kinerja dan keamanan. Tujuannya adalah untuk membuat sebuah jaringan virtual yang terdiri dari 4 mesin yang saling berinteraksi. Nah, para peneliti melakukan analisis kinerja, menciptakan strategi optimasi, mengevaluasi langkah-langkah keamanan, dan mengidentifikasi potensi ancaman sambil membandingkan hasil sebelum dan sesudah pengujian. Lalu di sini ada pembahasan latar belakang, di mana di situ menjelaskan tentang virtualisasi adalah proses yang memungkinkan penggunaan perangkat keras komputer fisik secara lebih efisien dan merupakan fondasi dari cloud computing. Nah, teknologi ini memungkinkan pembuatan instansi virtual seperti virtual machine yang dapat menjalankan beberapa sistem operasi secara bersamaan di satu server fisik. Nah, VMware Workstation adalah perangkat lunak yang memungkinkan pengguna membuat, mengkonfigurasi, dan mengoptimalkan VM dan jaringan. Lanjut juga di sini ada key utilities, di situ alat kunci dan penyiapan jaringan. Apa yang kita butuhkan di situ? Nah, untuk mencapai tujuan penelitian ini, menggunakan beberapa alat utama, yaitu VMware Workstation Pro sebagai platform virtualisasi utama, kemudian pfSense digunakan sebagai firewall dan router untuk meningkatkan keamanan, dan yang ketiga ada Wireshark digunakan sebagai penganalisis protokol jaringan untuk mengukur throughput dan latensi. Kemudian ada Nessus digunakan untuk memindai kerentanan keamanan, dan Passmark Performance Test untuk mengukur kinerja sistem secara keseluruhan. Dan yang terakhir ada Prime 95 digunakan untuk stress testing CPU. Nah, proses penyiapan jaringan virtual direncanakan dalam 10 langkah. Nah, di sini ada 10 langkah dari 1 sampai 10 ya. Termasuk mendefinisikan juga arsitektur untuk 4 VM, mengkonfigurasi pengaturan jaringan seperti NAT, bridge, atau host only. Pengujian konektivitas dasar menggunakan ping dan melakukan penilaian keamanan awal dengan Nessus. Nah, kinerja keamanan yang keempat ada kinerja keamanan. Tantangan utama dalam proyek ini terletak pada persimpangan antar kinerja dan keamanan. Desain jaringan virtual juga memprioritaskan komunikasi yang lancar antar virtual machine dan memastikan latensi minimal dan throughput maksimal. Dari sisi keamanan, langkah-langkah seperti firewall dan sistem deteksi intrusi dimasukkan untuk memantau lalu lintas jaringan dari aktivitas berbahaya atau ada anomali. Nah, di sini juga ada tantangan atau kegagalan ya. Masuk kelima. Ada tantangannya juga. Di sini upaya proyek untuk meningkatkan kinerja dan keamanan VM Windows 10 mengalami tantangan signifikan dan akhirnya menghadapi kegagalan. Penyebab utamanya adalah keterbatasan perangkat keras. Mesin host yang digunakan adalah Surface Pro 6 dengan RAM 8GB dan prosesor Intel Core i Dual Core i5 Dual Core. Dengan spesifikasi ini tidak mampu menangani permintaan sumber daya dari beberapa VM Windows 10. Masing-masing dialokasikan 2 GB RAM. Akibatnya host menjadi terlalu terbebani, tidak stabil, dan sering crash. Lalu konfigurasi jaringan, penggunaan Network Address Translation atau bisa kita sebut dengan NAT untuk adaptor jaringan virtual machine menimbulkan bottleneck kinerja. Terus dampaknya apa aja dari alat pengujian? Alat yang digunakan untuk memantau justru memperburuk masalah. Seperti Wireshark, proses pengambilan paketnya yang terus-menerus memberikan beban besar pada CPU dan memori host yang sudah terbatas. Terus ada Passmark, benchmarknya ini menuntut sumber daya komputasi besar yang tidak dapat ditangani oleh
VM dengan RAM 2 GB. Kemudian yang terakhir ada Prime 95 dengan stress testing CPU ini menyebabkan thermal throttling yang tinggi pada host yang berkontribusi pada ketidakstabilan dan akhirnya crash. Dari penelitian ini ditarik kesimpulan bahwa di kesimpulannya para peneliti juga menyimpulkan bahwa proyek berakhir dengan hasil yang tidak lengkap. Hambatan utama adalah sumber daya yang terbatas dari sistem host yang menggunakan Surface Pro 6. Masalah konfigurasi, jaringan NAT, dan alat-alat seperti Wireshark, Passmark, dan Prime 95 mengakibatkan perburuk keadaan dengan membebani sumber daya perangkat yang terbatas. Nah, pengalaman ini menyoroti pentingnya menyelaraskan tujuan proyek dengan kemampuan perangkat keras yang tersedia. Jadi kesimpulannya, secara keseluruhan artikel ini adalah studi kasus tentang kegagalan sebuah proyek penelitian virtualisasi. Nah, meskipun para peneliti memiliki metodologi yang jelas dan menggunakan alat standar industri, Wireshark, Nessus, dan pfSense untuk mengoptimalkan kinerja dan keamanan jaringan virtual VMware, seluruh upaya mereka gagal karena kegagalan ini bukan disebabkan oleh masalah metodologinya, melainkan mungkin karena perangkat keras yang digunakan. Surface Pro 6 itu sama sekali tidak memadai untuk beban kerja yang dibutuhkan untuk penelitian kali ini. Nah, ironisnya alat-alat yang mereka gunakan untuk mengukur kinerja seperti Passmark dan Prime 95 justru menjadi penyebab utamanya ketidakstabilan sistem dan crash. Nah, pelajaran penting dari artikel ini bahwa ambisi sebuah proyek virtualisasi harus disesuaikan dengan kapasitas nyata dari perangkat keras. Nah, oke, itu dari artikel komputasi awan yang pertama. Selanjutnya kita akan meresum dari artikel yang kedua dengan judul Research Article Data Collection and Visualization Application of VMware Workstation Virtualization Technology in College Teaching Management. Karya ini ditulis sama Silensi, di mana kesimpulan dari abstraknya ini yaitu studi ini berfokus pada pengumpulan data aplikasi visualisasi menggunakan teknologi virtualisasi VMware Workstation dalam manajemen pengajaran universitas. Nah, pemrosesan data dilakukan oleh database SQL Server, di mana kualitas manajemen pengajaran dihitung menggunakan Radial Based Teaching Comprehensive Evaluation Neural Network Index, atau bisa kita sebut dengan indeks jaringan saraf, evaluasi komprehensif pengajaran berbasis radial. Hasilnya juga menunjukkan bahwa tim pengajar di Tiongkok secara bertahap menjadi seimbang dan kualitas komprehensifnya meningkat. Artikel ini juga mengusulkan beberapa saran untuk manajemen data besar di universitas, seperti meningkatkan standar akademik, menerapkan kebebasan akademik, mengoptimalkan sistem evaluasi, dan menciptakan mekanisme insentif. Nah, dari abstrak tadi kita breakdown di introduction dan background-nya. Latar belakang ini, kualitas sebuah universitas sangat bergantung pada staf pengajar fakultas yang profesional dan berkualitas tinggi. Namun manajemen universitas di Tiongkok menghadapi beberapa kekurangan institusional dalam hal perekrutan, penilaian, dan promosi pengajar. Nah, salah satu masalah utamanya adalah batas yang tidak jelas antara kekuatan akademik dan administratif, di mana kekuatan administratif seringkali terlalu banyak mengintervensi urusan akademik. Nah, hal ini juga menghambat kreativitas dan motivasi pengajar. Nah, oleh karena itu, penelitian ini bertujuan menganalisis pemanfaatan teknologi virtualisasi dengan VMware Workstation untuk manajemen informasi dan pelatihan pengajar yang dapat membantu meningkatkan level praktik manajemen modern di universitas. Nah, dalam penelitian ini, alat kunci dan metodologinya menggunakan teknologi virtualisasi VMware Workstation yang digunakan sebagaimana perangkat lunak virtualisasi desktop yang kuat. Nah, perangkat lunak ini memungkinkan simulasi lingkungan jaringan yang lengkap pada satu mesin fisik. Nah, fitur-fiturnya juga yang utama termasuk kemampuan untuk mengintegrasikan klien dan host dengan Unity, dan snapshot dengan perekaman VM, dan dukungan grafis 3D yang ditingkatkan. Kemudian ada database
SQL Server yang dipilih untuk analisis data besar guna menganalisis sistem manajemen pendidikan guru. Nah, SQL Server adalah platform pemrosesan database dan analisis yang memiliki fungsi manajemen yang kuat dan mudah digunakan. Nah, sistem pengumpulan data yang diambil juga sistem manajemen data besar digunakan untuk menganalisis dan memproses data dengan sangat cepat. Karakteristik utamanya adalah volume penyimpanan besar, pemrosesan cepat, data yang nyata, dan tipe data yang beragam. Nah, metode evaluasi yang digunakan adalah metode evaluasi indeks jaringan saraf. Nah, kualitas pengajar diukur menggunakan radial based feature, Conferences Evaluation Neural Network Index. Nah, di model ini memproses data menggunakan supervised learning dan unsupervised learning, seperti algoritma K-means, untuk mengelompokkan data dan menghitung indeks evaluasi komprehensif. Nah, semakin tinggi nilai indeks, semakin tinggi juga evaluasi dan kompetensi pengajaran tersebut. Ini bisa kita lihat ya menggunakan rumus-rumus tadi. Kemudian masuk ke hasil dan diskusi. Data dikumpulkan dari berbagai departemen seperti Kementerian Pendidikan, dan diproses menggunakan VMware Workstation dan SQL Server. Nah, hasilnya pada tahun 2000 sampai 2020, rasio gender pria wanita dan rasio pendidikan master dengan PhD di Universitas Tiongkok menunjukkan trennya menurun, yang mengindikasikan bahwa rasio gender pengajar menjadi lebih seimbang dan kualitas pendidikan mereka terus meningkat. Terus jumlah pengajar asing dan pengajar dari etnis minoritas menunjukkan tren peningkatan yang mencerminkan suasana akademik yang lebih terbuka dan bidang penelitian yang lebih kaya. Kemudian distribusi pengajar di semua tingkatan, mulai dari profesor, lektor, dan lain-lain, lebih seimbang. Terus indeks evaluasi komprehensif pengajar menunjukkan tren peningkatan dari tahun ke tahun, dari 2014 sampai 2020, yang menunjukkan peningkatan kualitas pengajar dan sistem manajemen ekologi universitas. Lalu ada diskusi, saran dan rekomendasi. Berdasarkan hasil tersebut, penelitian ini mengusulkan 5 rekomendasi utama untuk perbaikan. Nah, di sini ada 5. Bisa kita lihat. Di situ kesimpulannya, yang pertama meningkatkan standar akademik, menetapkan sistem kualifikasi akses profesional yang ketat untuk industri pengajaran di universitas. Yang kedua, mengikuti kebebasan akademik, menerapkan kebebasan dan kesetaraan akademik, serta memperbaiki sistem penunjukan atau pengangkatan dosen, misalnya dengan sistem masa masuk dengan admission period yang fleksibel. Terus yang ketiga ada pengoptimalan sistem evaluasi, yaitu menerapkan prinsip keadilan akademik dan mengubah indeks evaluation tradisional menjadi sistem indeks evaluasi pengembangan yang komprehensif. Dan yang keempat ada mekanisme insentif inovatif, yang merancang mekanisme insentif yang didasarkan pada karakteristik profesi akademik seperti reputasi dan kehormatan kelompok daripada hanya gaji, serta meninggalkan mekanisme senioritas. Dan yang terakhir, ada pengembangan karir akademik, di mana menciptakan sistem pengembangan fakultas yang fleksibel dan beragam, seperti program bimbingan dan cuti akademik, untuk mendukung pengembangan karir dan pengajar. Nah, dari artikel tersebut disimpulkan bahwa studi ini menggunakan teknologi virtualisasi VMware Workstation dan database SQL Server untuk memproses data dengan menggunakan radial based teaching comprehensive evaluation neural network index. Penelitian ini menyimpulkan bahwa tim pengajar di Tiongkok secara bertahap menjadi seimbang dan kualitas komprehensifnya meningkat. Kemudian suasana akademik lebih terbuka dan bidang penelitian lebih kaya. Dan yang ketiga, distribusi pengajaran lebih seimbang dan sistem pendidikan serta penelitian di universitas makin membaik. Nah, artikel ini ditutup dengan menegaskan kembali 5 kesimpulan saran utama sama dengan bagian diskusi, yaitu yang pertama meningkatkan kesetaraan akademik dan
sistem kualifikasi, mengikuti kebiasaan akademik, dan memperbaiki sistem penunjukan. Ketiga, menerapkan keadilan dan akademik dan mengoptimalkan sistem evaluasi. Terus menciptakan mekanisme insentif yang inovatif, dan yang terakhir membangun sistem pengembangan pengajaran untuk kemajuan karir akademik. Kesimpulan yang bisa saya tarik dari artikel ini yaitu artikel ini menunjukkan bagaimana teknologi modern, khususnya virtualisasi, VMware Workstation, dan database SQL Server dapat digunakan untuk pengumpulan dan visualisasi data yang besar dalam manajemen universitas. Data yang diproses juga terutama dari tahun 2000 sampai 2020 menunjukkan tren positif dan kualitas pengajar di Tiongkok. Rasio gender yang lebih seimbang, tingkat pendidikan yang tinggi, dan keberagaman pengajar asing atau minoritas itu meningkat. Berdasarkan temuan data ini, penelitian tersebut tidak hanya berhenti pada analisis teknis, tetapi juga memberikan 5 rekomendasi kebijakan yang kuat. Nah, untuk penelitian ini juga memiliki 5 rekomendasi kebijakan yang kuat untuk reformasi universitas. Nah, rekomendasi ini juga berfokus pada pergeseran dari manajemen yang kaku, birokratis menuju sistem yang didasarkan pada kebebasan akademik, yaitu keadilan, evaluasi, insentif non-materi, seperti reputasi dan pengembangan karir yang terstruktur. Demikian resum dari artikel 1 dan artikel 2 pada mata pelajaran komputasi awan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.